Waalaikumsalam, silakan masuk dulu Ibu. Nah, sebelumnya saya akan menutup pintu. Silakan masuk Ibu, silakan duduk dulu. Nah, sebelumnya saya akan mendiagnostisasi Ibu dulu dengan menutup pintu terlebih dahulu ya Bu. Menutup pintu. Kemudian perkenalkan dulu, nama saya Bunda Sukra. Saya yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Vita. Apakah ada yang bisa saya bantu? Mau mengetahui tentang MOW. Sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mendengar apa itu MOW? Belum? Baik, kalau begitu saya akan menjelaskan tentang MOW. Nah, tujuannya agar Ibu mengetahui apa itu MOW, kerugian, keuntungannya, dan perawatannya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian MOW atau medik operatif wanita. Bisa disebut juga dengan sterilisasi, merupakan pemotongan kedua tubuh fallopi atau saluran sel telur sehingga sel sperma dan sel telur tidak bertemu. Kemudian adapun syaratnya, syarat dilakukan MOW yaitu sukarelawan. Berarti kedua belah pihak itu sudah mengetahui tentang kontrasepsi lain maupun kontrasepsi MOW. Kemudian adapun syarat yang kedua yaitu bahagia, yaitu kedua belah pihak itu sudah memiliki anak 2 dan usia minimal anaknya itu paling kecil itu 2 tahun. Kemudian usia pada ibunya itu minimal 25 tahun dan perkawinannya itu sah. Kemudian adapun syarat mediknya. Nah, syarat mediknya itu yaitu tidak ada kontraindikasi MOW. Kemudian saya akan menjelaskan tentang indikasi MOW yaitu adanya gangguan fisik seperti penyakit jantung, gangguan psikis seperti penyakit kejiwaan, kemudian tekanan darah tinggi, taksomia berulang, kemudian SC berulang, protein urinnya positif. Kemudian saya akan menjelaskan kontraindikasinya, yaitu adanya hamil, kemudian pendarahan pervaginam yang belum diketahui penyebabnya, kemudian adanya radang panggul, kemudian adanya belum memberikan persetujuan tertulis. Kemudian yang ketiga saya akan menjelaskan waktu yang tepat. Waktu yang tepat yaitu selama siklus menstruasi juga bisa, kemudian pasca abortus, kemudian adapun pasca persalinan 24 jam atau 48 jam paling lambat, kemudian pasca pembedahan perut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang keuntungannya yaitu sangat efektif, tidak mempengaruhi produksi ASI, kemudian tidak mengganggu hubungan seksual antara suami dan istri, kemudian kontrasepsi jangka panjang. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kerugiannya. Nah, kerugiannya itu peluang untuk mempunyai anak itu sangat kecil. Kemudian setelah itu bisa ibu maupun bapak juga bisa menyesal di kemudian hari. Kemudian bisa mengalami nyeri atau sakit jangka pendek pasca operasi. Kemudian tidak melindungi dari IMS maupun HIV/AIDS. Kemudian adapun saya akan menjelaskan tentang cara perawatannya. Perawatan pasca MOW yaitu ibu itu harus tidur 2-3 jam, istirahatnya itu harus cukup. Kemudian ibu juga harus diet biasa, dietnya biasa aja. Kemudian ibu juga harus
ibu juga harus menjaga luka agar tidak terkena air. Kemudian ibu juga tidak boleh melakukan pekerjaan berat selama 1 minggu. Kemudian apabila terjadi demam tinggi sekitar 38 derajat Celcius atau terdapat rasa sakit pada luka, ibu bisa langsung datang ke tenaga kesehatan. Dari yang saya jelaskan tadi, apakah ibu sudah mengerti? Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kalau begitu ibu sudah paham. Kalau begitu saya akhiri untuk konseling pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat atau informasi bermanfaat. Terima kasih. Mari Bu, saya antar keluar.